Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, hari ini kita akan berdiskusi tentang fisiologi digesti pada hewan, ya. Khususnya pada chapter kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana neuroendokrin mengontrol dan meregulasi dari sistem digesti hewan. Baik, ketika kita membicarakan tentang sistem pencernaan, maka kita akan berbicara proses pencernaan yang terjadi di sepanjang saluran pencernaan hewan, ya. Saluran pencernaan hewan itu berawal dari mulut sampai dengan lubang anus. Dan untuk menjaga fungsi, ya, menjalankan fungsinya, mendigest makromolekul yang berasal dari sumber bahan makanan, ya, masuk ke dalam mulut, kemudian di breakdown menjadi molekul yang lebih sederhana sehingga bisa digunakan oleh tubuh hewan, ya. Maka diperlukan beberapa organ aksesoris, ya, pelengkap. Semakin tinggi hewan, maka semakin penting peran dari organ aksesoris, ya. Ada kelenjar saliva yang berfungsi menghasilkan enzim dan saliva, ya. Kemudian ada hati, ya. Kemudian ada pankreas dan ada kantung empedu yang mensekresikan garam-garam empedu, ya, di mana sekret dari kelenjar-kelenjar atau organ-organ aksesoris ini adalah untuk mengoptimalisasi proses pencernaan di sepanjang saluran pencernaan hewan, ya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, ya, pada kuliah homeostatis, bahwa di dalam kristal faal seluruh sistem, ya, termasuk salah satunya adalah sistem pencernaan pada hewan, itu diatur oleh dua sistem utama, yaitu sistem syaraf dan sistem endokrin, atau lebih kita kenal sebagai neuroendokrin, ya. Jadi kontrol dari sistem digesti juga tidak lepas dari kontrol dari sistem syaraf dan sistem endokrin. Nah, sistem syaraf yang terlibat di dalam sistem pencernaan hewan ini adalah sistem syaraf pusat, ya, melalui otak. Nanti saya akan jabarkan apa saja perannya. Kemudian sistem syaraf otonom, ya, melalui jalur simpatis ataupun parasimpatis yang akan mengaktifasi atau menonaktifasi atau menurunkan kerja dari sistem pencernaan hewan. Dan ada syaraf intrinsik, ya. Syaraf intrinsik ini adalah syaraf yang terdapat secara lokal di sepanjang saluran pencernaan hewan, ya. Nanti akan kita jelaskan di belakang. Kemudian endokrin. Nah, ini juga hormon-hormon yang bekerja di saluran pencernaan untuk memaksimalkan kerja dari sistem pencernaan pada. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa saluran pencernaan bermula dari mulut sampai dengan lubang anus. Nah, di mulut apa fungsinya? Fungsinya sebagai alat receiving, alat penerimaan. Semua jenis bahan makanan atau bahan yang dianggap makanan oleh hewan akan masuk ke dalam mulut, ya. Dan mulut itu terletak di rongga head gut, ya, makanya disebut dengan head gut secara struktur. Kemudian dari mulai mulut, ada yang hanya sebagai sebagai transit, ya, atau jalur masuk saja. Ada yang juga sudah mulai melakukan proses pencernaan enzimatis di dalam mulut, ya, tergantung dari karakteristik jenis makan dari hewan itu sendiri. Yang kedua, kemudian dia masuk ke dalam saluran yang kita sebut dengan foregut, yang berfungsi sebagai conducting, yang berfungsi menyalurkan ke jalur di bawahnya, ya. Pada manusia, pada hewan beberapa vertebrata dan mamalia itu adalah esofagus, ya. Kemudian pada beberapa bangsa aves, ya, pada bangsa aves itu ada crop, ya, di mana yang berfungsi, atau tembolok yang berfungsi menyimpan sementara makanan biji-bijian yang dimakan oleh burung, gitu, ya. Kemudian sampai dengan cukup banyak, baru dia akan dimasukkan, dicerna secara enzimatis, gitu, ya, pada daerah berikutnya, yaitu midgut. Nah, di midgut ini terdiri dari lambung dan intestin, di mana fungsi utamanya adalah digesti dan absorpsi. Di mana proses digesti dan absorpsi ini itu dibantu oleh sekresi dari asam lambung, ya, atau kita kenal sebagai HCl. Dan proses absorpsi cairan, ya, itu juga dibantu dengan mukus di sepanjang saluran intestin, sehingga mengoptimalisasi serta keberadaan fili-fili sehingga memperluas area absorpsi dari mikronutrien yang sudah di breakdown. Nah, kemudian
Setelah melalui proses absorpsi masuk ke dalam usus besar atau hindgut istilahnya. Nah, di sini terjadi proses absorpsi cairan, mineral dan vitamin sehingga tidak ada mineral, vitamin dan air yang dibuang secara sia-sia. Jadi proses reabsorpsi kembali sehingga benar-benar bahwa yang keluar melalui anus adalah limbah yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh melalui proses yang kita kenal sebagai proses defekasi, gitu ya. Jadi kita berbicara dari mulai ingesti, ya, dari mulai di receiving sampai dengan defekasi. Fungsi dari saluran pencernaan hewan, ya, diketahui adalah sebagai proses digest, jelas, proses pencernaan dan absorb. Tidak sekedar di digest tapi tidak diabsorb gitu ya. Jadi terjadi breakdown, pemecahan dan hasil pemecahannya diabsorpsi. Absorpsinya adalah berupa apa? Berupa nutrien esensial yang dibutuhkan oleh tubuh hewan. Untuk apa? Untuk dilakukan proses metabolisme di dalam hati. Nah, untuk membantu fungsi primer tadi di sepanjang saluran pencernaan, maka disekresikanlah seluruh zat atau zat-zat yang berperan atau membantu menciptakan lingkungan yang optimal gitu ya, atau menciptakan suatu kondisi atau zat-zat yang dibutuhkan untuk agar terjadi proses pencernaan secara maksimal. Yaitu salah satunya adalah enzim-enzim pencernaan itu disekresikan di sepanjang line saluran pencernaan hewan ya, disekresikan ke dalam lumen sehingga enzim yang berperan sebagai biokatalisator itu bisa breakdown ya, membantu proses pemecahan makromolekul menjadi mikromolekul. Kemudian ada mukus ya, dengan karakteristik pakan hewan yang relatif kasar gitu ya. Maka saluran pencernaan yang terdiri dari otot polos perlu dilindungi. Nah, mukus ini fungsinya adalah selain memudahkan proses makanan untuk berjalan dari mulai hulu sampai hilir, dari mulut sampai dengan anus, dia juga berperan membuat pergerakan makanan di sepanjang saluran pencernaan menjadi lebih smooth, ya, lebih halus. Kemudian asam dan basa ini adalah suatu zat yang disekresikan di sepanjang saluran pencernaan atau oleh organ-organ aksesoris yang bertujuan untuk menjaga lingkungan. Jadi menciptakan lingkungan yang optimal. Jadi dia mengkondisikan lingkungan optimal untuk enzim-enzim lokal bisa bekerja secara maksimal. Ya, ada asam klorida HCl yang disekresikan oleh sel-sel yang ada di lambung. Kemudian ada juga natrium karbonat ya, itu yang akan membantu duodenum bekerja di dalam metabolisme lemak, ya, mencerna lemak, maaf. Baik, ada fungsi transit. Ya, nah fungsi transit ini makanan ada sementara waktu di saluran pencernaan. Kemudian ada fungsi reabsorpsi. Kalau fungsi transitnya ada di saluran usus halus, maka lamanya transit makanan itu akan meningkatkan laju atau meningkatkan jumlah ya nutrisi yang diabsorpsi gitu ya. Jadi semakin lama transitnya makanan ada di dalam usus duodenum, di dalam lumen duodenum, itu akan meningkatkan jumlah intake absorban ya, zat mikronutrien yang bisa masuk ke dalam kapiler pembuluh darah di sepanjang saluran usus duodenum. Nah, kemudian ada fungsi reabsorpsi, sekresi endogenus pada usus besar. Nah, fungsi reabsorpsi ini cukup berperan penting ya untuk mencegah hewan mengalami dehidrasi atau mencegah terbuangnya zat-zat yang masih bermanfaat oleh tubuh ya, seperti natrium, kalium ya, vitamin B12 karena tubuh vertebrata tidak mensintesis vitamin B12 tetapi berdasar dari aktivitas enzimatik dari bakteri-bakteri yang ada di sepanjang usus ya. Jadi diabsorpsi agar tidak ada zat yang terbuang sekaligus mencegah hewan dari dehidrasi ya akibat kekurangan cairan. Sehingga feses yang dikeluarkan itu adalah feses yang
sudah benar-benar tidak dibutuhkan oleh tubuh. Baik, ketika berbicara tentang sistem digesti tidak terlepas dari tipe makanan yang dimakan oleh hewan, ya, sehingga struktur biasanya ya struktur anatomi yang dimiliki oleh hewan itu juga sangat dibedakan berdasarkan jenis pakannya gitu ya. Sudah Anda ketahui ada karnivora, ada herbivor dan ada omnivor ya. Untuk karnivor, kita tahu bahwa karnivor adalah pemakan daging ya. Dan daging itu mengandung kadar lemak yang cukup tinggi, protein yang cukup tinggi, dan menghasilkan jumlah energi yang tinggi. Dengan 1 kilogram daging itu memiliki energi lebih banyak dibandingkan 1 kilogram tanaman, gitu ya. Nah, volume makanan yang dimakan oleh hewan karnivor itu relatif sedikit dibandingkan dengan hewan herbivor. Nah, hal ini dikarakteristik dengan gambaran saluran pencernaan hewan karnivor itu relatif lebih pendek dibandingkan herbivor ya, karena volume pakan sedikit, energi pakannya juga tinggi ya. Nah, pencernaan juga diutamakan adalah pencernaan yang bersifat enzimatis. Sementara herbivor ya, itu adalah pakan tanaman yang memiliki energi relatif lebih rendah dibandingkan dengan karnivor. Volume pakan yang dimakan oleh hewan-hewan herbivor ini besar ya, karena kebutuhan kan kalau hewan makan berdasarkan kebutuhan energi, maka proses untuk efisiensi pencernaan pakannya dibantu dengan proses fermentasi pakan ya. Terdapat beberapa perbedaan di mana perluasan saluran pencernaan itu terjadi pada hewan herbivor ya. Contohnya pada lambung ruminansia, di situ ada perluasan saluran ya menjadi lambung majemuk. Itu bertujuan untuk memaksimalkan proses pencernaan sehingga jumlah energi akan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh hewan. Ya, untuk proses fermentasinya yang terjadi pada lambung itu kita kenal sebagai foregut fermenter ya. Biasanya ini terdapat pada kambing, sapi dan kerbau ya, domba juga demikian. Sementara untuk hewan-hewan herbivor yang melakukan proses fermentasinya melalui usus belakang kita kenal sebagai hindgut. Nah, ya, pada kuda. Rodensia juga melakukan fermentasinya pada usus belakang ya. Baik, kemudian yang ketiga terkategori sebagai hewan omnivor. Nah, pakannya kombinasi saluran pencernaan relatif pendek ya pada manusia, tikus, babi ya. Kemudian pencernaan terutama adalah enzimatis ya, dan terdapat berbagai macam variasi saluran pencernaan bisa dilihat pada slide. Nah, ini seperti yang saya gambarkan tadi ya. Hagfish ini sangat sederhana sekali, dari mulai mulut, kemudian esophagus, lalu ada kelenjar aksesorisnya liver, gallbladder, dan tidak terdapat pankreas ya, lalu lurus saja sampai ke anus. Sementara pada hewan-hewan yang elasmobrachia ya, itu pada shark dia lebih kompleks lagi, dia sudah memiliki pankreas, ususnya juga terbagi menjadi beberapa part ya, ada usus halus dan ada usus besar ya, sampai kemudian amfibi ya. Di sini amfibi hatinya, pankreasnya, ada gallbladder, ada stomach ya, kemudian ada small intestine, ada large intestine, dan ada bursa gitu ya, lalu di terakhirnya anus. Dan ini mamalia, dan ini yang bangsa burung tadi, bahwa ada modifikasi struktur anatomi pada bagian esofagusnya. Di sini terdapat crop ya, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara dari biji-bijian yang dimakan oleh bangsa burung. Baik, karena kita hari ini berbicara tentang regulasi ya, maka kita akan berbicara diawali dengan sistem syaraf ya. Ada sistem syaraf pusat, ada sistem syaraf otonom, dan sistem syaraf intrinsik tadi sudah saya sebutkan. Bahwa sistem syaraf pusat akan memerintahkan secara langsung kepada sistem syaraf yang ada di seluruh saluran pencernaan ya, dan akan bekerja sama dengan sistem syaraf endokrin yang ada di sepanjang saluran pencernaan sehingga proses pemecahan makromolekul menjadi optimal ya. Proses reabsorpsi atau absorpsi nutrien menjadi lebih maksimal ya, sesuai dengan kebutuhan tubuh hewan. Apa saja proses pengaturan SSP di dalam proses sistem pencernaan?
ada proses sadar dan ada atau volunter dan ada proses involunter. Ya, untuk SSP adalah proses sadar, dikontrol oleh otak, ya, cerebral cortex. Di sini dalam hal proses pengambilan makan. Anda lapar, ya. Kemudian ada makanan. Nah, proses pemutusan pengambilan keputusan untuk mengambil makanan itu adalah proses yang disadari, ya, karena prosesnya ditangkap oleh panca indera, ya, diolah, ya, saraf sensori akan masuk ke dalam sistem otak, ya. Kemudian prefrontal cortex akan mengidentifikasi, oh ini adalah jenis makanan yang bisa dimakan oleh hewan tersebut, gitu ya. Maka dia akan mengambil makanan. Jadi prosesnya adalah sadar. Kemudian proses mengunyah. Proses mengunyah juga merupakan proses sadar dan ini di bawah kontrol dari sistem syaraf pusat, ya. Nervus glossopharyngeus itu proses menelan. Ya, mengunyah juga yang dilakukan oleh lidah dan seluruh anggota mulut, gigi, ya, geraham. Nah, itu di bawah kontrol dari sistem syaraf pusat. Kemudian relaksasi musculus sphincter ani externus dalam proses defekasi. Nah, jadi di dalam proses defekasi ini ada dua sistem, ada yang volunter dan ada involunter. Nah, yang volunter itu adanya di bagian externus. Jadi musculus sphincter ani ini terbagi menjadi dua, musculus sphincter ani internus dan ada musculus sphincter ani externus. Yang internusnya itu berhubungan dengan sistem dengan otot polos, ya, kerjanya involunter di bawah kontrol SSO. Sementara yang eksternus ini adalah berhubungan dengan otot rangka, terletak pada bagian luar, sehingga rasa ingin buang air besar itu muncul sebagai akibat adanya desakan massa feses, gitu ya. Jadi ada desakan massa feses yang menekan otot-otot polos. Jadi otot-otot polos dari musculus sphincter ani internus itu akan meregang sejalan dengan masuknya feses, ya, secara berkala. Lama-lama dia akan membesar, gitu ya, melebar, dan ini menjadi tekanan dan teregangan dari musculus sphincter ani ini akan ditangkap oleh otak, ya, ditangkap oleh otak dan memberikan sinyal bahwa sudah waktunya defekasi. Tetapi kapan terjadinya defekasi, kapan membukanya musculus sphincter ani externus ini di bawah kontrol dari sistem syaraf pusat sadar, gitu ya. Kadang kita ingin buang air besar tetapi aduh waktunya nggak tepat, maka ditahan dulu, gitu ya. Ini karena kerja dari musculus sphincter ani externus. Begitu juga kucing mau defekasi, tiba-tiba ada manusia hush, gitu ya. Kucing nggak jadi defekasi, gitu kan, karena adanya musculus sphincter ani externus. Kalau yang internus itu dia bekerja ketika sudah memang meregang, ya keluar, gitu. Cuma ditahan oleh yang eksternus. Nah, ini kontrolnya adalah sistem syaraf pusat. Baik, ya. Sistem syaraf pusat selain mengkontrol tadi, ya, proses mengambil makanan, ya. Kenapa kita bisa mengambil makanan dan memutuskan untuk mengambil makanan, ya, serta mengunyah makanan, itu karena ada rangsangan sebelumnya yang ditangkap oleh panca indera, sight, smell, ya. Jadi kita melihat makanan, kita mencium makanan, kemudian membaui makanan, ya, atau berpikir tentang makanan itu sudah bisa sebagai rangsangan. Nah, rangsangan-rangsangan itu akan masuk ke dalam sistem syaraf pusat, ya. Nah, akibatnya, apa yang terjadi? Maka sistem syaraf pusat akan memulai long reflex, ya, memberikan sinyal ke syaraf lokal intrinsik yang ada di sepanjang lumen usus, ya, di dalam plexus myentericus ataupun Auerbach, ya. Nah, ditangkap oleh efektor pada otot polos usus, ya, dia akan mengubah kontraksi dan sekresi dari kelenjar-kelenjar mukus yang ada di sepanjang saluran, sehingga proses absorpsi nutrisi akan dipercepat, gitu ya. Nah, pada saat proses absorpsi dipercepat atau proses pergerakan makanan dari mulai karena pengosongan dari duodenum itu dipercepat, jalur makanan ditarik, gitu ya, dari duodenum, yeyunum, ileum, maka di sini proses pengosongan lambung, maka
Ketika duodenum sudah kosong, dia akan menarik makanan yang ada di lambung. Ya, pergerakan makanan atau sekresi mukus yang aktif akibat sistem syaraf intrinsik tadi, ini merupakan stimulus ya, ditangkap oleh sel-sel sensorik ya yang ada di dalam epitel usus ini ya, berupa kemoreseptor. Kemudian karena usus sifatnya sudah cairan, osmoreseptor ya, kekentalan dari usus kalau kosong dia relatif tidak kental, cair gitu ya, atau mekanoreseptor, dan ini menghantarkan impuls lagi ya ke sistem syaraf pusat, makanya disebut dengan long reflex ya, sehingga menandakan apakah proses makan itu masih terus berlanjut atau terus menerus atau sudah cukup gitu. Jadi memberikan sinyal lagi kepada sistem syaraf pusat ya. Jadi seperti itu yang terjadi, ada long reflex. Sementara yang terjadi interna di dalam usus itu yang kita sebut dengan proses short reflex ya, di mana respon ya, pergerakan kontraktilitas dari otot polos usus menghantarkan makanan ke arah belakang melalui gerakan peristaltik gitu ya, ditangkap oleh syaraf-syaraf perifer di belakangnya setelahnya ya, dan itu merupakan bentuk stimulus. Nah, itu adalah short reflex, sehingga makanan bergerak secara berirama, secara teratur ya, secara ritmik gitu ya, dari depan ke belakang. Nah, gerakan ini yang kita kenal sebagai gerakan peristaltik gitu. Nah, kontrol dari gerakan ini dikontrol oleh syaraf lokal yang menghasilkan short reflex tadi. Sementara jika melibatkan sistem syaraf pusat, itu adalah yang long reflex. Nah, bagaimana dengan sistem SSO? Seperti yang sudah Anda ketahui ya, di dalam sistem syaraf tepi kita berbicara tentang sistem syaraf otonom. Yes, sistem syaraf otonom juga mengatur sistem pencernaan pada hewan. Ada dua sistem syaraf parasimpatis dan simpatis. Sudah diketahui juga kalau parasimpatis ya, itu dia akan mensekresikan neurotransmitter berupa asetilkolin. Ya, apa efeknya? Dia bekerja pada sepanjang nervus vagus. Ingat-ingat lagi, nervus vagus adalah cabang dari nervus kranial yang keberapa? Nervus kranial yang ke-10. Ya, kan ada 12 cabang syaraf yang keluar dari syaraf kranial. Nah, nervus vagus ini menginervasi di seluruh saluran pencernaan kecuali kolon bagian akhir. Jadi dia ada di sepanjang saluran pencernaan, ya. Nah, begitu juga nervus pelvis. Jadi untuk defekasi itu proses otot-otot di sepanjang pelvis juga menyediakan kondisi yang optimal sehingga proses pembuangan sampah ya, proses defekasi menjadi baik. Nah, ini dikontrol oleh sistem syaraf, aktivitas dari syaraf parasimpatis. Pada saat syaraf parasimpatis diaktifkan gitu ya, maka asetilkolin akan disekresi. Asetilkolin ini yang keluar melalui nervus vagus ataupun nervus pelvis pada jalur akson terminalnya itu akan meningkatkan aktivitas GI. Bisa berupa meningkatkan kontraktilitas otot polos ya. Jadi pergerakan otot polosnya dimaksimalkan, bisa meningkatkan proses absorpsi ya, penyerapan nutrisi, bisa meningkatkan proses sekresi ya, jadi meningkatkan aktivitas GI ya, gastrointestinal. Nah, berbanding terbalik dengan syaraf simpatis. Pada saat terjadi aktivitas atau aktivasi dari syaraf simpatis, neurotransmitter akan disekresikan di nervus vagus, masih di nervus vagus atau nervus pelvis. Itu yang disekresikannya adalah berupa adrenalin. Apa efeknya adrenalin? Dia akan menurunkan aktivitas GI. Peristaltik diturunkan, sekresi mukus diturunkan, sekresi enzim-enzim pencernaan juga diturunkan. Nah, ini regulasi SSO. Ya, tentu saja regulasi SSO akan selaras dengan apa yang diperintahkan oleh sistem syaraf pusat. Dan pasti akan juga memiliki kerja yang sama dengan sistem syaraf intrinsik. Baik, nah ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa
saraf otonom yang ada di sepanjang saluran pencernaan. Ya, ini sudah saya ceritakan tadi bagaimana sistem syaraf nervus vagus ya melalui nukleus vagal gitu ya. Dia akan bekerja. Nah, ini bisa kita lihat kalau misalnya usus dipotong secara melintang ya. Ini yang paling ujung, paling dalam itu adalah lapisan mukosa yang berhubungan dengan lumen usus ya. Kemudian di atas dari mukosa ada otot mukosa, muskularis ya. Muskularis mukosa, lalu di atasnya lagi ada otot yang bersifat sirkuler dan terakhir ada otot yang bersifat longitudinal. Jadi ada yang sirkuler, ada longitudinal. Sirkuler itu memeras, longitudinal itu mendorong. Sehingga pergerakan usus memeras, mendorong, memeras, mendorong, memeras, mendorong. Maka lama-kelamaan sampai di usus sehingga cairan ya dihasilkan dari proses memeras tadi ya, mikronutrien terlarut di dalam larutan cairan tadi yang hasil diperas, lalu berjalan mendorong ke belakang. Dia akan intake ya berhenti sementara kontak dengan epitel mukosa usus yang ada di mukosa sehingga dia akan diserap ya. Dia akan memeras, dorong, meras, dorong, meras, dorong gitu ya. Prosesnya seperti itu. Nah, bagaimana proses itu bisa terjadi? Karena di antara otot-otot tadi diinervasi oleh plexus-plexus saraf. Di antara dari mukosa muskularis dengan yang sirkuler terdapat plexus submukosa. Dan di antara otot sirkularis dengan longitudinalis terdapat plexus myentericus ya. Seperti saya sampaikan tadi, ada serabut syaraf. Nah, ini yang bekerja secara intrinsik. Ya, bersinergi dengan apa? Dia menerima impuls dari syaraf simpatis atau parasimpatis tergantung dari apa yang disekresikan di postganglionik, apakah adrenal, apakah dia mensekresikan zat yang bersifat adrenergik yaitu berupa adrenalin atau kolinergik yang bersifat yang berupa asetilkolin ya. Jadi bekerjanya dia syaraf plexus myentericus itu akan memberikan sinyal dari syaraf postganglionik yang keluar dari syaraf nervus vagus dan nervus pelvic gitu. Baik ya. Sistem syaraf otonom ini sama seperti tadi saya sudah sampaikan. Ini skemanya saja bahwa pada saat simpatik yang diaktifasi, maka efeknya adalah meningkatkan sekresi saliva. Dari mulai mulut dia akan sekresi saliva karena mengaktifkan sistem GI ya, gastrointestinal. Kelenjar saliva aktif menghasilkan saliva untuk bisa mencerna enzimatis makanan yang ada di dalam rongga mulut. Oke, kemudian apa yang terjadi pada pembuluh darah di sepanjang usus? Terjadi vasokonstriksi kalau menempelnya pada reseptor alfa. Tapi kalau misalnya menempel pada reseptor beta, terjadi vasodilatasi. Ingat-ingat lagi cerita SSO, ya. Nah, kemudian sphincter, ya, sphincter juga dia menurunkan motilitas kalau pada beta 1 dan beta 2, tapi kalau menempelnya pada alfa, maka dia bisa menghasilkan kontraksi dari otot polos di sepanjang usus, ya. Begitu juga adrenalin, ya, bisa meningkatkan sekresi dari kelenjar medula adrenal. Nanti kaitannya dengan hormon, maka hormon-hormon adrenal akan disekresikan secara aktif untuk memaksimalkan proses digesti. Dan sebaliknya untuk yang parasimpatis, ya. Untuk parasimpatis itu keluar melalui pons dan medula, ini cabang ke-7 dan ke-9 ya. Salivary gland ya mensekresi saliva sama, kemudian pada saluran usus, dinding usus dia meningkatkan motilitas dan tonus ya. Kemudian pada sphincter usus dia menurunkan ya refleks relaksasi, relax, sebaliknya dari yang simpatis ya. Kemudian sekresi saluran pencernaan juga ditambah ya, pankreas juga akan mensekresikan kelenjar-kelenjar eksokrin dan endokrin. Tujuannya untuk memaksimalkan proses digest ya, dan rektum juga akan ditingkatkan aktivitasnya untuk mengeluarkan. Jadi ini aktif semua. Nah, pada proses sistem digesti
ada istilah kita kenal bukan HPA. Kalau waktu sistem syaraf itu ada HPA axis ya, hipotalamo pituitary axis. Nah, di sistem pencernaan ada the brain gut axis ya. Jadi dari otak hubungannya dengan saluran pencernaan. Nah, ada dua kategori, ada gut to brain artinya dari jalurnya afferent ya. Gut to brain itu tadi sudah saya sampaikan yang long reflex yang berasal dari stimulus dari dalam usus, laju pengosongan usus akan memberikan sinyal ke otak bahwa usus dalam keadaan kosong dan lapar. Jadi rasa lapar itu berawal dari stimulus yang ada di usus ataupun di lambung gitu ya, jalur afferent, gut to brain. Refleks yang autonomik ya akan menghasilkan contohnya adalah vagovagal reflex ya yang mengontrol gastric tone ya. Kemudian apa saja yang bisa menjadikan sinyal gitu ya kepada otak yang berasal dari saluran pencernaan? Rasa nyeri. Nah, ya, nyeri karena mungkin sekresi HCl terlalu berlebihan karena berbagai sebab, kemudian merasa tidak nyaman akibat jumlah makanan yang terlalu banyak atau produksi gas yang berlebihan. Nah, ini memberikan sinyal kepada otak bahwa terjadi sesuatu ya di dalam saluran pencernaan. Jadi otak bisa tahu walaupun tidak nampak secara indera. Pain, discomfort, and bloating. Itu akan memberikan sinyal ke otak ya, maka akan terjadi cytoprotection ya di dalam usus itu sendiri akan cytoprotection, dia akan melokalisir area-area yang merasa tidak nyaman sampai kemudian ada perintah dari otak untuk apa? Apakah untuk dikeluarkan atau dengan segera atau misalnya dia harus dinaikkan kembali ke atas, akhirnya bersendawa gitu ya. Jadi atau dimuntahkan. Nah, atau dikeluarkan dengan sesegera mungkin melalui proses diare. Jadi itu yang akan diperintahkan otak akibat sinyal dari gut tadi. Sementara jalur yang kedua adalah jalur brain to gut. Nah, ini jalur efferent. Kalau ini perintah yang normal ya atau kita kenal sebagai cephalic phase. Jadi perintah. Nah, ini yang seperti yang tadi saya sampaikan bahwa semua yang tertangkap oleh indera atau yang ada di dalam pikiran, nah ini yang melalui jalur brain to gut, gitu ya. Jadi dari otak ke dalam saluran pencernaan. Autonomik ya sama-sama, refleksnya tetap autonomik. Cuma bedanya adalah stimulusnya ada di luar tubuh atau ada di dalam otak. Kalau gut to brain, jalur afferent stimulusnya ada di dalam tubuh. Ya. Bagaimana dengan sistem syaraf intrinsik? Tadi sudah saya sampaikan ada dua sistem, ada plexus myentericus dan ada plexus submucosa. Yang myentericus atau Auerbach ini ada di lapisan longitudinal dan sirkuler, sementara yang submucosa atau Meissner ada di antara lapisan submucosa dengan yang sirkuler. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Ini gambarnya. Ini yang mengatur pergerakan dari otot polos usus. Ya. Apa kerjanya dari sistem syaraf intrinsik? Pertama jelas dia karena short reflex ya. Pertama ada reseptor di situ. Reseptor menerima rangsangan ya, baik berupa rangsangan mekanik ketika bolus makanan itu masuk ya atau sekret makanan itu masuk dari mulai duodenum ke yeyunum dan ileum, maka terjadi peregangan usus pada lapisan muskularis. Nah, peregangan itulah yang diterima oleh sel-sel reseptor. Atau kimiawi ya, ketika lemak, molekul lemak masuk pertama kali ke duodenum, itu akan ditangkap sinyal lemak ya sehingga akan mengaktifkan kerja dari kelenjar-kelenjar aksesoris yang membantu proses mekanisme pencernaan lemak di duodenum. Seperti misalnya dia mensekresikan lingkungan basah ya, karena kan dari lambung itu asam, dia mensekresikan asam natrium karbonat ya. Terus juga mensekresikan lagi garam-garam empedu untuk proses emulsifikasi dari lemak. Jadi mengandung reseptor kimiawi. Nah, kemudian reseptor ini yang akan menangkap sinyal, lalu menghantarkan sinyal melalui jalur neuron sensoris, jalur afferent. Bisa bekerja lokal itu sendiri, bisa juga diteruskan ke sistem syaraf pusat, gitu ya. Long reflex.
Lalu ada interneuron ya untuk sistem syaraf otonom, dan ada neuron motoris eferen yang menginervasi otot-otot pembuluh darah, usus ataupun kelenjar-kelenjar saluran GI, sehingga tadi yang seperti saya bilang bahwa ketika ada stimulus berupa lemak, maka rangsangan kimiawi tadi akan merangsang pankreas mengeluarkan garam-garamnya, mengeluarkan natrium karbonat untuk membuat lingkungan duodenum menjadi basah, lalu juga sekaligus secara berbarengan akan merangsang kelenjar empedu untuk mengeluarkan garam empedu ya. Garam empedu yang keluar akan membuat lemak menjadi teremulsifikasi dalam lingkungan basah yang cukup baik. Kerja enzim lipase akan bisa maksimal gitu ya. Ketika sudah basah, sudah teremulsifikasi, maka pankreas akan mengeluarkan enzim lipase. Nah, lipase pankreas bisa bekerja di situ. Jadi secara komprehensif kerjanya, baik dari sistem syaraf pusat, sistem syaraf otonom, atau sistem syaraf intrinsik, dan sistem hormon. Untuk apa? Untuk memaksimalkan proses pencernaan. Nah, bagaimana dengan sistem endokrin intrinsik? Ya, untuk endokrin intrinsik ini dia tersebar ya di sepanjang epitel usus dari bagian apeks yang menjulur ke lumen. Sehingga apa yang terdapat masuk ke dalam lumen usus itu akan ditangkap ya sebagai stimulus, sehingga direspon berupa pelepasan hormon-hormon ke area submukosal dan masuk ke dalam sirkulasi darah. Lalu akan terjadilah sekresi hormon ya, peptida yang kita sebut dengan peptida pengatur. Apa saja? Nah, ini dalam tabel ya bisa dilihat bahwa ada beberapa hormon gastrointestinal yang utama pada hewan vertebrata. Ada gastrin, sekretin, kolesistokinin, ada GIP, gastric inhibitory, dan ada motilin. Ya, bagaimana di mana produksinya? Untuk gastrin ada di stomach ya, pada lambung bagian distalis, yang fungsinya adalah menstimulasi sekresi dari asam lambung ya. Kemudian fungsi sekundernya adalah menstimulasi motilitas lambung dan pertumbuhan dari epitel lambung. Ya, dia akan melepaskan stimulus ya. Dia akan keluar gastrin ini ya, stimulusnya itu berupa keberadaan protein di dalam lambung. Jadi ketika kita makan daging atau apapun lah, susu gitu ya, protein, maka itu merupakan stimulus untuk pengeluaran gastrin. Ya, kemudian juga pH gastrik yang tinggi ya, terjadi peningkatan pH gastrik atau akibat vagal stimulation. Kemudian ada sekretin, vagal stimulation maksudnya ketika Anda melihat membayangkan makanan ya tiba-tiba Anda lapar. Nah ya, maka gastrin akan keluar. Oke, sekretin. Sekretin ini dikeluarkan oleh duodenum, di mana fungsi primernya adalah menstimulasi pengeluaran atau sekresi bikarbonat dari pankreas. Fungsi sekundernya adalah menstimulasi sekresi dari bikarbonat dari kelenjar biliar ya. Apa yang menjadi stimulusnya? Jika adanya asam masuk ke dalam duodenum, itu merupakan indikator adanya nutrisi yang masuk atau makanan yang baru masuk dari lambung menuju duodenum. Ya, pertanda bahwa sudah ada nih makanan yang masuk, maka mulailah proses pengeluaran peptida pengatur sekretin di duodenum. Ya, kolesistokinin. Ya, ini dikeluarkan sepanjang duodenum sampai ileum. Sangat tingginya ada di duodenum ya. Primernya dalam menstimulasi enzim yang pankreas ya. Seluruh enzim yang ada di pankreas. Kemudian sekundernya adalah menghambat pengosongan lambung. Jadi lambung tidak cepat-cepat kosong gitu ya. Makanya ada waktu masa proses di lambung. Itu salah satunya adalah kolesistokinin. Ya, jadi menghambat proses pengosongan lambung supaya proses pengosongan lambung inline dengan proses pencernaan yang ada di usus gitu. Jadi jangan semua blek taruh di usus akhirnya kerepotan. Jadi pelan-pelan gitu ya. Nah, ini kerja dari kolesistokinin, fungsi sekundernya.
Keberadaan protein dan lemak yang masuk ke dalam usus halus ini akan men-trigger pengeluaran hormon kolesistokinin. Kemudian ada gastric inhibitory polypeptide atau GIP. Ya, ini dikeluarkan di duodenum sampai dengan yeyunum. Fungsinya tadi inhibit gastric motility, ya, menghambat motilitas lambung sehingga tidak cepat-cepat lambung mengeluarkan semuanya yang ada di dalamnya. Indikatornya, stimulusnya adalah keberadaan karbohidrat dan lemak yang masuk ke dalam small intestine. Ya, GIP, ingat lagi di hormon ya, dia juga menstimulasi insulin secretion, jadi menstimulasi pengeluaran insulin, sehingga proses efisiensi glukosa ya di dalam kapiler darah usus itu menjadi terkontrol dengan sangat baik. Kemudian ada motilin. Motilin sesuai dengan namanya motil gitu ya, dia ada di duodenum dan yeyunum. Primernya tentu meregulasi motilitas. Jadi pola motilitas dari usus. Ya, berapa pergerakan berapa menit sehingga laju intake mikronutrien atau zat yang sudah nutrisi yang sudah dicerna yang ada di dalam lumen itu memiliki waktu yang cukup untuk direabsorpsi atau diabsorpsi secara maksimal oleh epitel usus. Ini fungsi motilin ya. Oke, yang sekunderinya dia kemungkinan berhubungan ya dengan sphincter esofageal ya. Stimulusnya adalah sekresi dari syaraf simpatis asetilkolin. Makanya ketika stres, motilinnya aktif, maka proses pergerakan akan cepat ya, diare. Makanya Anda kalau stres maunya ke belakang lagi, perut mules ya kan menjelang ujian. Itu karena kerja dari asetilkolin, sistem syaraf otonom dan motilin, hormon yang ada di saluran pencernaan. Ya. Ini seperti yang sudah sampaikan tadi sebenarnya ya, bagaimana proses gastric emptying atau pengosongan laju lambung ya sudah diresumekan. Silahkan Anda pelajari. Dari asam HCl ya, asam lambung juga di bawah kontrol dari sistem syaraf pusat. Ya, di mana apa yang ditangkap oleh sistem syaraf pusat ya, apakah dia stres, apakah dia penglihatan ya atau persepsi, maka itu akan memberikan sinyal kepada sel-sel parietal yang ada di lambung untuk mensekresikan HCl. Gitu ya. Kalau makanan yang masuk berupa protein, maka bisa mengeluarkan sinyal sebagai sinyalnya makanan, yaitu juga bisa memberikan sinyal ya kepada sistem syaraf pusat dan lalu memerintahkan kepada sel-sel parietal untuk mensekresi HCl, sehingga proses breakdown dari makanan protein khususnya yang memerlukan suasana asam itu bisa terjadi secara maksimal. Dan sel G juga diperintahkan secara langsung setelah terjadi suasana asam yang cukup baik, maka sel G akan mensekresikan gastrin ya, sehingga proses breakdown protein terjadi dengan baik. Ya. Nah, ini pada saat makanan masuk ya, gastrin keluar ya, HCl keluar, pepsin keluar ya. Maka proses pencernaan protein mulai terjadi di lambung ya. Nah, untuk supaya proses breakdown polipeptid menjadi dipeptid dan monopeptid maksimal, maka lambung tidak segera dikosongkan. Maka sekretin akan keluar untuk supaya apa? Makanan yang ada di lambung maksimal proses breakdownnya. Nah, setelah maksimal di breakdown baru dia akan disekresikan secara perlahan. Ini juga di bawah kontrol dari hormon sekretin. Disekresikan perlahan ke duodenum. Ketika makanan mulai masuk ke dalam duodenum, maka menginduksi pankreas dan untuk mengeluarkan karbonat ya, menstabilkan pH yang sangat asam dari lambung menjadi basah, sehingga gallbladder akan mensekresikan garam-garam empedu ya keluar, sehingga kerja dari pemecahan molekul lemak akan menjadi maksimal. Begitu juga dengan kolisistokinin.
ya, yang dikeluarkan dia bekerja pada gallbladder sehingga gallbladder akan bekerja memproduksi garam empedu sekaligus menekan laju pengosongan lambung. Ya, begitu juga dengan GIP pada saat terjadi makanan mulai di breakdown di usus duodenum. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini bisa Anda baca sendiri bagaimana peptida endokrin yang ada di sepanjang saluran pencernaan, kemudian bagaimana kerjanya. Baik, saya rasa cukup sekian hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.